Karena iblis yang terlaknat itu yaqul, apa kata iblis? Ahlaktun nasa bidzunubi, aku menghancurkan, merusak manusia dengan berbuat dosa. Bidzunub, aku merusak manusia tidak jadi menjadi penghuni surga dengan cara mengajak mereka supaya berbuat dosa. Bidzunub. Tapi wa ahlakuni, kata setan, kata iblis, wa ahlakuni la bila ilaha illallah, dan manusia menghancurkan aku, mengalahkan aku, kata iblis, bila ilaha illallah, dengan la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu bisa menghancurkan, bisa mengalahkan tipu daya iblis. Maka yang tidak mau la ilaha illallah itu masih suka digoda oleh, berarti masih suka digoda oleh iblis. Ini seperti itu. Itu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis yang lain, ada, kemarin sudah pernah saya sampaikan bahwa di surat Al-Ghafir itu surat nomor 40. Surat Al-Ghafir itu surat nomor 40 ayat 3 berbunyi Hamim tanzilul kitabi minallahil azizil alim ghafiriz dzambi qabilit taubi ghafiriz dzambi qabilit taubi ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqab. Hamim tanzilul kitabi minallahil azizil alim ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqab. Itu surat Ghafir atau surat Al-Mu'min, nomor surat 40 itu ayat-ayat 1 sampai 3. Ada ayat yang kedua di situ berbunyi ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqab. Itu pernah ditanyakan, tafsir daripada ayat itu pernah ditanyakan oleh sahabat Atha bin Abi Rabbah, bertanya kepada sahabat Abdullah bin Abbas. Sahabat Atha bin Abi Rabbah bertanya kepada sahabat Abdullah bin Abbas. Apa pertanyaannya? Minta dijelaskan. Pertanyaannya, apa yang dimaksud ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqab? Tafsiran itu bagaimana? Yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa. Wa qabilit taubi syadidil iqab, dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat. Dan Allah Subhanahu wa taala dahsyat siksanya. Itu arahnya kemana? Untuk siapa itu Allah Subhanahu wa taala ghafirudz dzambi? Sifatnya Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni dosa, itu kepada siapa? Dosa siapa? Untuk siapa Allah Subhanahu wa taala menerima tobat? Tobatnya siapa? Itu waqabilit taubi. Tobatnya siapa? Kemudian Allah Subhanahu wa taala syadidil iqab. Dahsyat siksanya. Itu siapa yang disiksa dalam ayat itu yang dimaksud? Itu sahabat Atha bin Abi Rabbah bertanya kepada sahabat Abdullah bin Abbas. Kemudian dijawab oleh sahabat Abdullah bin Abbas, yang dimaksud
Di dalam surat Al-Ghafir ayat 2, Ghafiriz Dzambi, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa. Zat Allah Subhanahu wa taala yang bersifat Ghafiriz Dzambi, mengampuni dosa. Itu yang diampuni dosanya orang yang mau berla ilaha illallah. Orang yang mau zikir la ilaha illallah diampuni dosanya. Jadi seperti itu. Sebagai manusia berdosa lagi, berbuat salah lagi. Tetapi sebagai pencucinya, penggosoknya, pengamplasnya adalah la ilaha illallah. Berbuat salah lagi, khilaf lagi, bertobat lagi, apalagi kita setiap waktu setelah maghrib, setelah ba'diyah amalia dalam amalia maghrib itu dalam sholat sunnahnya, setelah zikir jahri selesai, kemudian sholat sunnah ba'diyah, lalu sholat sunnah awwabin, kemudian disusul dengan sholat sunnah taubat. Setiap habis maghrib kita seperti itu. Bahkan yang rajin sholat malam itu diawali dengan sholat sunnah syukur wudu, kemudian setelah sholat sunnah syukur wudu, sholat sunnah tahiyatul masjid, setelah sholat sunnah tahiyatul masjid, kemudian sholat sunnah taubat. Sholat sunnah taubat diterima taubatnya. Kenapa? Karena yang sholat sunnah itu adalah ahli la ilaha illallah, berzikir la ilaha illallah. Itulah yang dimaksud Ghafiriz Dzambi. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa. Jawaban daripada sahabat Abdullah bin Abbas adalah dosanya orang yang berzikir la ilaha illallah. Kemudian waqabilit taubi, Allah Subhanahu wa taala penerima taubat. Taubatnya siapa? Taubatnya orang yang berzikir la ilaha illallah. Lalu sebaliknya syadidil iqab, di ujung ayat itu Allah Subhanahu wa taala syadidil iqab, belum di ujung ayat, masih di tengah. Syadidil iqab, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu zat yang berhak menyiksa kepada siapa saja dengan siksaan yang dahsyat banget siksanya. Kemudian yang dimaksud siksaan yang dahsyat itu untuk siapa? Siapa yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan yang dahsyat, yang pedih itu? Adalah orang yang tidak mau berzikir la ilaha illallah. Itu jawaban daripada sahabat Abdullah bin Abbas ketika ditanya oleh sahabat Abu bin Abi Rabbah. Maka kita alhamdulillah berzikir la ilaha illallah yang sudah didapat dari Syekh Mursyid melalui tarjum zikir, itu adalah betul-betul rasakan bahwa itu adalah sesuatu alat yang luar biasa, tak terhingga nilainya. Alat itu alat penggosok, alat pengamplas, alat pembersih kotoran-kotoran yang ada di dalam hati, sampah-sampah yang ada di dalam hati akibat dari dorongan-dorongan an-nafsul ammarah bisu. Sampah itu dibakar dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu narun, api membakar sampah yang ada di dalam hati. Yang sampah itu akibat dari dorongan an-nafsul ammarah bisu. Kita juga diberi alat penggosok oleh Syekh Mursyid
dalam talqin itu, melalui talqin itu. Apa itu alat itu? Zikir khafi untuk mengamplas, menggosok, membersihkan sampah-sampah yang ada di dalam an-nafsul lawwamah. Di dalam sampah yang ada di dalam an-nafsul lawwamah dibakar, dibersihkan dengan zikir khafi. Luar biasa. Selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi mu'minin. Lagi-lagi kuncinya adalah talqin zikir. Kuncinya adalah talqin zikir, karena la yufidu faidatan tammatan, la yufidu zikru faidatan tammatan illa bit talqin. Zikir apa saja, zikir la ilaha illallah, itu tidak bisa memberikan efek yang positif, yang sempurna kepada yang menzikirkannya, kecuali zikir itu, la ilaha illallah itu telah diambil dari syekh mursyid, guru mursyid melalui talqin zikir. Nanti kalau sudah diterima dari syekh mursyid melalui talqin zikir, la ilaha illallah itu berproses membentuk pribadi kita. Sedikit-sedikit terus, sedikit-sedikit berproses itu. Berawal dari la ilaha illallah itu dimaknai dengan la ma'buda illallah. Awalnya seperti itu. Makna pertamanya yang kita pahami bahwa la ilaha illallah itu adalah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada yang disembah dengan hak kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna pertama. Seperti itu makna syariat itu. Seperti itu. Kemudian meningkat karena kita rajin terus memperbaiki, berefek kepada maknanya la maqsuda illallah. Yang tadi la ma'buda illallah kemudian meningkat menjadi la maqsuda illallah. Tadi menyembah tidak ada yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu zahir itu masih zahir, masih mulut. Tetapi kemudian maksud itu ada di dalam hati. La maqsuda illallah. Tidak ada yang dituju, tidak ada yang disengaja, tidak ada yang dimaksud kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna. Terus latihan dizikirkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di mana saja kita melaksanakan sholat fardu, setelah sholat fardu itu seperti itu. Zikir wajibnya adalah la ilaha illallah sebanyak 165. Terus dizikirkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah terus. Nanti lama-lama kemudian masuk ke dalam hati kita. Itu ilham dari Allah Subhanahu wa taala, nantinya itu pelajaran, pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala itu. Sebab la ilaha illallah itu adalah manba'ul ilmi. La ilaha illallah manba'ul ilmi. La ilaha illallah itu sumbernya ilmu laduni itu dari la ilaha illallah. Terus saja dizikirkan. Nanti lama-lama akan paham, tahu, ngerti, akan tertata hidup ini, hati ini dapat ditarbiyah, dididik oleh la ilaha illallah dengan tidak terasa. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan bosan-bosan.
Ada orang haru-harui menghalang-halangi, oh itu iblis itu. Tadi itu hadangan dari depan itu, iblis itu. Dan nalau siratal mustaqim. Diharui begini macam-macam. Ya tipu daya iblis macam-macam. Sebab iblis tidak ridho kalau anak putu Adam, Bani Adam ini masuk dalam surga, tidak ridho iblis itu, dendam. Maunya manusia ini semuanya masuk neraka menjadi kawannya, kawan iblis, kawan syaitan. Maunya seperti itu. Nah, jangan mau kita. Nah, maka mengantisipasinya terus. Inilah pentingnya kita punya guru mursyid supaya dituntut dipimpin.